Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Seperti yang tadi saya sampaikan, nanti saat ini sebentar lagi kita akan bergabung dengan salah satu pemirsa setia TV One Damai Indonesiaku yang akan bergabung dan bertanya langsung live video call WhatsApp. Langsung saja saya sapa, Assalamualaikum dengan Bu Ajeng, betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bu Ajeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Ajeng baik. Kalau boleh tahu tinggal di mana ini Bu Ajeng posisi? Saya di Kalibata, Jakarta Selatan. Kalibata, Jakarta Selatan, Masya Allah. Sebelum bertanya sudah menangis dulu ini. Silakan pertanyaannya Bu Ajeng, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Pantun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng dari Kalibata. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya seorang ibu mempunyai 2 anak. Setelah almarhum suami saya meninggal, saya menjadi janda. Dan saya menikah dengan seorang laki-laki, Ustadz. Dan saya selama menikah sampai sekarang saya tidak pernah dinafkahi. Bahkan saya membayar utang-utang suami saya. Karena suami saya tuh bangkrut usahanya. Dan saya harus ikut bertanggung jawab. Terus pertanyaan saya, Pak Ustadz. Apakah yang saya perbuat membayarkan utang suami saya yang sekarang dan saya tidak dinafkahi itu sebuah takdir atau memang itulah itulah jodoh saya, Pak Ustadz. Ya, dan terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng atas pertanyaan. Dengan sabar ya Bu Ajeng ya. Baik, silakan Abi Pantun atas jawabannya. Baik, ini sama-sama Kalibata. Ada sendal lili, ada kacamata. Cakep. Saya pun memang asli orang Kalibata. Masya Allah. Tapi luar biasa memang gado-gado kacang tane jodoh nggak kemana-mana. Ya, di saat tadi di awal segmen sudah bilang, di saat sudah kejadian itu namanya takdir. Begitulah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nah tinggal bagaimana kita mencermatinya secara ilmu. Di saat Ibu Ajeng, Bu, nih dengerin. Jadi nikah lagi sama laki-laki yang berikutnya. Ya. Ya, nah itu udah takdir karena udah menikah, udah jadi istrinya. Nah lantas ternyata Bu Ajeng nih yang bayarin utang lakinya. Ya. Bu, Betawi Kalibata begitu. Nah ini bagaimana? Nah oke, dalam Quran surat keempat, juz kelima ayat ke-34. Di situ ada rambu-rambunya. Yang Bu Ajeng dan juga syukur-syukur suaminya dengar nih. Ya, curhatnya bang sama suaminya. Apa kata Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu ayat, Pak, buat kita sebagai suami. Nyampe hari kiamat nggak akan pernah ketukar, nggak akan ada an-nisa'u qawwamuna 'ala rijal, nggak ada. Kecuali ada di sinetron namanya Dunia Terbalik. Ya. Nah, Bapak kalau begitu ganti pakai rok. Iya. Nah, adapun suami bertanggung jawab terhadap istri dan juga kewajiban nafkah. Ternyata memang tuh suaminya malesnya 17 setan. Satu setan aja seram 17. Gitu. Nah, ini termasuk yang memang
Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal ibu nerima apa enggak punya suami yang malas begitu. Nah, kalau misalkan kuat, Ustadz ini udah takdir saya. Ikhlas, udah jangan curhat kemana-mana. Ikhlas itu bukan kata Imam Ghazali, mau tahu ikhlas itu? Ikhlas itu percis orang buang hajat, apa yang keluar enggak dilongok lagi. Itu ikhlas. Hei. Bisa enggak? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi apa namanya, Mas Ustaz Sofyan, oleh karenanya buat Bu Ajeng sebagai solusi ya di akhir surah Al-Baqarah ayat 187. Di situ Allah berikan analogi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Nah, untuk permasalahannya ini ternyata memang saya menikah ikhlas Ustaz. Dan suami saya bukan males, berikhtiar sudah. Berikhtiar sudah, tapi memang hasilnya belum maksimal. Nah, ini kewajiban istri memang ada hartanya untuk membantu permasalahan suaminya. Kenapa? Karena kan udah ikatan I love you, you love me, you and me fabilaf-bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me pabilong-bilong. Yang benar begitu, uang laki, uang bini, uang laki. Sekarang dibalik Mas Sofyan, uang suami, uang bini, uang bini. Nah, itu yang salah. Gitu, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan jawaban ini didiskusikan. Ternyata suami udah berikhtiar untuk ngelunasin utang-utangnya. Tapi tadi saya simak nggak memberikan nafkah. Apa karena nggak mampu ya? Atau memang karena faktor punten ogah nyari nafkah. Nah kalau sekiranya memang ogah nyari nafkah, solusinya katakan apa namanya solusi dalam kompilasi hukum Islam itu boleh untuk persyaratan di saat datang ke kantor pengadilan agama, di saat suami sudah bisa memberikan nafkah, sudah tidak bisa memberikan nafkah, syarat boleh terjadi perceraian. Baik, terima kasih Ustaz Pantun atau Abi Pantun yang telah memberikan jawab. Semoga Bu Ajeng bisa menyimak dan ini menjadikan suatu istikharah dan juga hikmah ataupun ibroh dari apa yang disampaikan guru kita Ustaz Abi Pantun. Terima kasih Bu Ajeng atas bergabung telekonferensi ataupun video call kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah. Ada jamaah dari Umhat terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Ustazah Atiko. Silakan, jamaah dari ibu-ibu boleh? Oke, diperkenalkan namanya dan dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rini Novita. Ya, silakan. Seperti yang tadi Ustazah katakan, Fir'aun menikah dengan Siti Asiyah. Nabi Lut mempunyai istri juga yang durhaka kepada Allah. Kenapa ya? Sepertinya di Al-Quran kan dibilangkan, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Perempuan yang jahat dengan laki-laki yang jahat. Mungkin hikmahnya yang bisa kita tangkap itu apa Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih dengan Ibu Rini ya, betul Ibu ya? Rini ya, tadi. Ya, hikmahnya apa? Ya, bahwa dalam setiap rumah tangga, tadi sekali lagi ketika yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, itu dalam konteks surat An-Nur waktu itu ketika Sayyidah Aisyah dituding ya berselingkuh. Kata Allah tidak mungkin kamu ini orang baik pasti untuk yang baik. Nah dari kenyataannya pada kenyataannya hidup kita tidak demikian ya Bapak Ibu. Masya Allah ada yang kita dari muda udah istiqomah sekali ibadah tapi ternyata dapat imam yang gak sesuai. Itulah hidup ujian. Tidak semua apa yang kita inginkan kita dapatkan. Ya. Jika kita melihat takdir nih dalam sejarah idza lam yukhlaq sa'idan fil azal faqad khaba wa khabal muawwalu. Fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalun. Jadi kalau Allah tidak menentukan azal ya, takdir di masa lalu, orang tuh pada protes semua. Ini hidup kita nih memang udah Allah tentukan. Kenapa? Ada Musa yang dirawat oleh malaikat Jibril jadi kafir. Musa Samiri itu yang merawat malaikat Jibril.
Tapi Musa yang dirawat oleh Firaun, itu jadi nabi. Kalau maunya kita gimana? Harusnya yang dirawat Jibril kan jadi nabi, yang dirawat Firaun jadi orang kafir. Tapi keadaannya nggak demikian. Harusnya saya udah istiqomah dari muda. Saya udah menjalankan syariat Allah. Kenapa saya nggak dapat yang baik? Harusnya saya lahir duluan. Kenapa rezeki saya tidak lebih banyak? Kan gitu. Harusnya saya, ya harusnya. Padahal, tapi hidup tidak demikian. Ya, jadi itu lagi ujian bermacam-macam. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amana wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan dirinya beriman sedangkan belum diuji? Ujian kita macam-macam. Setiap kepala ini ada yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh pasangannya, ada yang diuji oleh tetangganya, ada yang diuji sama hartanya, enggak adanya. Mau diuji sama pasangan, mau diuji sama harta Pak? Bu, mau diuji yang mana nih? Enakan yang mana? Mau pasangan apa mau duit? ya, pasangan kalau ada duit mendingan juga dah kata ibu-ibu. Ya, jadi artinya ini ujian buat saya, ya. Ini ujian buat saya. Bagaimana? Apakah saya lulus? Tinggal tadi kita istikharah. Kita mohon kepada Allah. Apabila tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tadi seperti Ibu Ajeng tadi, ya. Istikharah setelah kita usaha, kemudian berdoa, kita tawakal, ya. Istikharah, makhaba man istakhar. Enggak akan ada orang yang rugi, orang yang menyesal setelah dia istikharah. Jadi yakini ini adalah suatu ujian pasti ada ujungnya, ya, ada hasilnya. Iya. Terima kasih Ustazah Atiko atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan bacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya akan hadirkan tampilkan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, kami persilakan terlebih dahulu untuk para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Atas nama Mas Angga, silakan boleh berdiri Mas Angga dan akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga, ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana menyingkapi jika jodoh belum datang padahal umur saya sudah cukup menikah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, udah tua belum ada jodoh. Jawabannya 2. Sabar menyari. Masih muda ini Ustaz. Masih muda. Ya, asal jangan salah pilih. Pokoknya gitu aja. Tetap bersabar, tetap usaha. Sebab Allah kasih tadi saya bilang, untuk mencari jodoh itu adalah tugasnya kita memilih. Nanti baik dan tidaknya istikharah sama Allah, nanti Allah akan arahkan. Yang cuman harus dikasih pengertian, harus ngerti bahwa jodoh itu tidak seidealis apa yang Akang pinta itu belum tentu. Tadi balik pertanyaan jawaban dari Ustazah, terima. Sebab gini, dalam rumah tangga mah Kang kuncinya 2, 1 pengertian, 2 komunikasi. Kalau memang calon Akang terketemunya begitu, ngerti aja dah pokoknya mah. Gitu, bininya bapak cerewet, udah ngertiin aja emang cerewet dari dulu. Laki ibu pelit emang bawaan, udah ngerti aja udah. Udah gitu udah pengertian aja, tinggal diomongin aja ya Kang ya. Baik. Saya doain Akang selesai acara Damai Indonesia dapat jodoh. Amin, amin. Terserah sama siapa aja. Ini banyak janda-janda yang situ juga. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi jawabannya. Berikutnya Ustazah Atiko untuk bisa membacakan sekaligus memberikan jawaban di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Nengkori Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari IG Nengkori ya. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah, izin bertanya. Maaf, saya kan single mom. Ya, Ustadz. Baru beberapa tahun lalu ada yang ingin melamar saya. Tapi hati saya untuk saat ini lagi tidak ada rasa ingin berkenalan dengan seseorang pria. Tapi saya juga berpikir kehidupan anak saya yang masih kecil dan masih panjang hidup ke depannya. Apakah ini takdir atau pilihan Ustazah? Nah, baik Ibu-Bu, jadi ini janda ya? Janda. Berarti janda punya satu. Nah ini barusan. Kayaknya cocok nih. Ustazah cari alamatnya. Iya. Cari alamatnya biar dapat langsung. Telusuri ya, ntar kita telusuri. Cari alamatnya. Ya, baik. Jadi kalau janda itu
dia berhak atas dirinya, kan gitu ya. Tetap yang nikahin orang tua, tapi dia berhak. Tidak boleh ada intervensi. Ya kalau masih perawan, masih orang tua, ya boleh, nggak setuju. Tapi kalau janda nggak ada yang bisa ngutak-ngatik. Kalau dia udah berkehendak pengen Hidup janda. hidup janda. Nah tapi satu sisi ibu ini kayaknya hatinya belum mantep ya. Dia hati saya belum terbuka. Nah itu dia ya, terkadang makanya kita istikharah. Ya tadi makhoba man istikharah, tidak akan ada orang rugi ketika dia istikharah. Ya jadi minta petunjuk dari Allah, apalagi gitu bahasanya belum nyetrum, belum apa gitu ya. Nggak ada keinginan mau ngapain. Kan tujuan pernikahan litas kunu ilaiha gitu ya, untuk dia aman. Sedangkan belum tentu ketika dia punya anak gitu. Maksudnya dengan menikah kan ada yang menafkahin. Lah nanti kalau seperti Ibu Ajeng tadi bagaimana gitu ya. Tidak menjadi lebih baik juga. Jadi silakan istikharah, memohon kepada Allah, beri petunjuk. Kalau memang jalannya seperti hati belum kebuka, itu bisa jadi jawaban dari istikharah kita. Baik. Ya, jadi nggak mesti setiap saat dari mimpi, tapi kalau perjalanan hidup kok kayaknya ini dimudahkan. Nah itu jawaban istikharah kita. Tapi kok dipersulit, kayaknya Allah ribet banget ini jalan kita. Berarti ini jawaban istikharah kita. Baik. Ya jadi begitu. Baik, terima kasih Ustazah Atiko dan juga guru-guru yang telah memberikan tausiah dalam Damai Indonesia ini. Sekaligus tadi jawaban dari guru kita Ustazah Atiko sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sonwadi Mertentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan majlis kita dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa'alimna bima yanfa'una. Bimbing kami selalu ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una. Anugerahkan rezeki kepada kami ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.